Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Teman-teman, untuk air mineral, air keran atau air sumur ini seringkali digunakan untuk mengisi air radiator. Karena kelebihannya ini lebih praktis, lebih efisien, dan lebih murah daripada air coolant radiator yang ori harganya mahal ya. Namun, apakah semua jenis air cocok untuk mengisi air radiator? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Bersama saya, Safiq Farhan. Like video ini, subscribe channel saya bagi yang belum. Pada radiator, pada sistem pendingin ini berisi air coolant ya, berfungsi untuk mendinginkan mesin saat bekerja, sehingga tidak terjadi panas dan tidak terjadi overheating. Jika terjadi overheating, maka akibatnya mesin akan mudah cepat rusak dan turun mesin ya pastinya. Maka dari itu diperhatikan air coolant-nya. Jika membahas tentang air radiator, pastinya kita tertuju pada tangki penampungan atau reservoir tank pada air radiator. Letaknya itu biasanya berdekatan dengan radiatornya sendiri. Untuk bentuknya sendiri biasanya berwarna putih seperti ini. Dan terlihat di sini ada indikatornya, ada indikator garis bawah dan indikator garis atas. Biasanya di sini ada tulisan L atau low dan di atasnya tertulisan F atau full. Dan kemudian untuk tutupnya biasanya itu terhubung dengan tutup radiator pastinya. Jika tidak berhubungan dengan tutup radiator, berarti reservoirnya itu adalah reservoir Viper bisa jadi atau reservoir minyak rem. Maka jangan sampai salah ya teman-teman, karena warnanya itu sama, warnanya putih. Kemudian pada saat mengisi ada beberapa orang yang mengisinya sampai penuh ya, sampai sini ini, sampai penuh seperti ini. Itu tidak benar ya, karena apabila mesin hidup, kemudian mesin panas, radiator juga akan panas. Sehingga air yang ada di radiator sini akan naik temperaturnya. Maka dari itu air akan menguap melewati tutup radiator ini sehingga akan disalurkan ke ke reservoir tank. Jika ini teman-teman mengisi airnya ini penuh, maka akibatnya ini akan keluar airnya sehingga percuma ya, nanti buang-buang air radiator. Ketika teman-teman mengisi air radiator mobil biasanya menggunakan cairan khusus atau coolant, bahkan ada juga yang menggunakan air biasa ya. Secara fungsi sebenarnya itu sama-sama ya untuk sistem mendinginkan suhu di dalam mesin ini. Untuk air radiator pada tipe mobil ini menggunakan ATPM atau agen tunggal pemegang merek ya. Pada mobil Toyota ini menggunakan cairan pendingin yaitu yang berwarna merah ya, yang orinya. Lalu baik menggunakan air mineral seperti ini atau menggunakan air coolant yang ori ATPM seperti yang berwarna merah ini. Oke, langsung saya jawab ya teman-teman, simak videonya berikut. Untuk air mineral seperti ini tidak sebagus air coolant yang ada di sini ya teman-teman, karena air coolant yang ada di sini itu dirancang dengan berbagai bahan tambahan khusus sehingga sanggup menjaga suhu ruang bakar. Oke teman-teman, jika kita melihat perbandingan air coolant radiator yang ori ATPM dengan air mineral biasa, air mineral dari sumur atau air mineral dari hujan ya. Di sini kita bandingkan air mineral itu mempunyai titik didih yang tinggi sebesar 100 derajat Celcius. Dan air coolant radiator yang ori itu mempunyai titik didih yang rendah 10 derajat Celcius. Artinya bahwa titik didih rendah ini siap atau cepat untuk mendinginkan suhu yang panas ya teman-teman. Kemudian air biasa kurang maksimal dalam menjaga suhu mesin. Ketika panas, lingkungan sangat tinggi seperti mobil terjebak macet parah ya, sehingga lebih cepat habis karena menguap. Tetapi untuk air radiator coolant yang ori ini khususnya bertujuan untuk menyerap panas dan mencegah korosi atau karat pada material logam dan tidak mudah untuk menguap. Oke, selanjutnya adalah perbedaan kandungannya ya. Air mineral ini mempunyai kandungan zat besi dan kapur yang bisa menimbulkan kerak, karat dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian air coolant radiator yang ori ATPM mempunyai kandungan yaitu air tanpa zat mineral, kemudian zat anti beku, kemudian pencegah karat. Untuk kandungan zat anti beku propylene glycol ini membuat cairan radiator mempunyai titik didih yang lebih tinggi, sekaligus titik beku yang lebih rendah ketimbang air biasa, sehingga bisa cepat
mendinginkan mesin. Lagi pula, coolant radiator yang ATPM yang ori ini juga mampu untuk menahan korosi di dalam saluran-saluran radiator hingga water jacket saluran yang ada di dalam mesin. Bukan hanya itu, kegunaannya cairan khusus radiator yang ATPM ini juga bisa meminimalisir terjadinya endapan yang bisa berpotensi untuk menghambat saluran-saluran radiator. Jika menggunakan air mineral biasa akan terjadi endapan dan korosi pada kisi-kisi radiator ini ya teman-teman, sehingga radiator cepat rusak, kemudian bisa terjadi kebocoran pada radiator. Tetapi jika berbicara mengenai efisiensi dan ekonomi, maka air mineral ini mempunyai kelebihan yang tak terbantahkan ya. Oke, dari penjelasan sebelumnya, saya sarankan untuk menggunakan air coolant radiator yang ori ATPM ya teman-teman. Jangan yang menggunakan air mineral biasa, apalagi air hujan. Jika teman-teman selama ini menggunakan air mineral seperti ini, maka dampaknya bukan sekarang ini. Sekarang mesin teman-teman tidak apa-apa, menggunakan air sumur tidak apa-apa. Tetapi jangka waktu lama 1 tahun, 2 tahun, maka komponen-komponen mesin mobil akan mengalami kerusakan. Diawali dengan radiator yang bocor, kemudian mesin overheating. Jika diturun mesin, maka water jacketnya, lubang-lubang air radiatornya mengalami korosi dan lain sebagainya. Jadi mesin akan mengalami kerusakan. Jika mobil teman-teman sebelumnya menggunakan air biasa, kemudian berganti menggunakan air ori radiator yang ATPM, sebaiknya teman-teman menguras dulu. Karena jika dicampur dengan air mineral dan air coolant ori, tidak baik ya. Karena sama saja akan merusak mesin itu sendiri dan radiator itu sendiri. Sebaiknya teman-teman dibawa ke bengkel untuk dikuras air radiatornya yang mineral ini tadi, kemudian diganti dengan air radiator yang ori ATPM. Kemudian setelah teman-teman mengisi air radiator yang ori, yang ATPM, maka teman-teman bisa merawat dengan mengganti air radiator yang coolant tadi setiap 40.000 km ya. Kemudian setiap 1 minggu, 2 minggu, teman-teman bisa mengecek ketinggian air radiator. Karena jika tidak dicek, apabila terjadi sesuatu, misal radiator bocor, kemudian semisal saluran-saluran radiator bocor, maka tidak ketahuan kan airnya itu berkurang. Maka air yang disuplai ke radiator akan berkurang sehingga terjadi overheating dan terjadi turun mesin akibatnya. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek air radiatornya ini jika berwarnanya, misal ini warnanya merah ya teman-teman. Jika warnanya ini sudah menghitam, sebaiknya lakukan pergantian atau pengurasan air radiator, diganti dengan air radiator yang baru. Tapi jika masih warna merah sesuai dengan sifat aslinya, maka ya tunggu sampai 40.000 km ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video saya, subscribe channel saya bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.